Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Anissa Pohan. Saya dari kelas 6C akuntansi pagi, jurusan akuntansi. NPM saya 1905170148. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sampling audit dalam pengujian substantif. Nah, audit sampling digunakan untuk mendapatkan informasi tentang jumlah-jumlah rupiah. Digunakan dalam rangka pengujian substantif untuk mengumpulkan bukti tentang kewajaran asersi manajemen dalam laporan keuangan. Rencana sampling dalam pengujian substantif dirancang untuk yang pertama, mendapatkan bukti bahwa saldo rekening tidak salah saji secara material. Yang kedua, membuat estimasi independen tentang suatu jumlah. Ketidakpastian risiko sampling, ketidakpastiannya waktu dan biaya dalam memerlukan unsur-unsur populasi. Resiko samplingnya itu ada dua. Yang pertama, resiko keliru menerima atau resiko beta. Yang kedua, resiko keliru menolak atau resiko alfa. Pendekatan sampling statistik itu ada dua. Yang pertama, sampling probabilitas proporsional dengan ukuran atau PPU. Yang kedua, sampling variabel klasik. Perbedaan keduanya, sampling PPU berdasarkan teori sampling atribut, sampling variabel klasik berdasarkan teori distribusi normal. Proporsional dengan ukuran PPU adalah suatu pendekatan yang menggunakan teori sampling atribut untuk menyatakan kesimpulan dalam jumlah rupiah bukan sebagai tingkat deviasi. Model ini ditetapkan dalam pengujian transaksi dan saldo yang salah saji terlalu tinggi. Proporsional dengan ukuran PPU berguna dalam pengujian. Yang pertama, piutang. Apabila pengkreditan yang tidak dikerjakan terhadap rekening debitur tidak signifikan. Yang kedua, investasi dalam surat berharga. Yang ketiga, pengujian harga sediaan bila diperkirakan hanya terdapat sedikit selisih. Yang keempat, tambahan pada aktiva tetap. Rencana sampling. 1. Menentukan tujuan rencana. Yang kedua, merumuskan populasi dalam unit per sampling. Yang ketiga, menentukan ukuran sampel. Yang keempat, menentukan metode pemilihan sampel. Yang kelima, melaksanakan rencana sampling. Yang keenam, mengevaluasi hasil sampel. Berikutnya, menerapkan tujuan rencana. Tujuan umum sampling PPU adalah untuk mendapatkan bukti bahwa saldo rekening menurut catatan tidak salah saji secara material. Berikutnya, merumuskan populasi dan unit sampling. Ada 3. Yang pertama, populasi terdiri dari kelompok transaksi atau saldo rekening yang akan diuji. Yang kedua, unit sampling adalah rupiah individual dan populasi adalah suatu angka rupiah yang sama dengan total jumlah rupiah dan populasi. Yang ketiga, rupiah individual yang terpilih sebagai sampel kadang-kadang membawa keseluruhan unsur yang lain dari proporsional yang terdiri dari populasi yang sama. Unsur-unsur tersebut disebut dengan logical sampling unit. Di sini ada rumus untuk menentukan ukuran sampel, di mana rumusnya itu N sama dengan NB dikali FK per SD dikurang tutup kurung AS dikali FE tutup kurung, yang dimana NB itu nilai buku populasi yang diuji, FK itu faktor
keandalan untuk resiko keliru menerima yang ditetapkan. SD itu salah saji dioleransi. AS itu estimasi salah saji. FE itu faktor ekspansi untuk antisipasi salah saji. Menentukan metode pemilihan sampel. Ada 3. Yang pertama, metode yang paling banyak digunakan dalam sampling PPU adalah pemilihan sistematik. Yang kedua, metode ini membagi total rupiah populasi menjadi interval rupiah yang sama. Yang ketiga, rumusnya itu ada IS sama dengan NB per N, di mana IS itu internal sampling. Melaksanakan rencana sampling. Yang pertama, auditor menerapkan prosedur pengauditan yang sesuai untuk menentukan suatu nilai menurut audit untuk setiap unit logis yang diikutsertakan dalam sampel. Yang kedua, jika ada perbedaan, maka auditor harus mencatat nilai buku dan nilai menurut audit di dalam kertas kerja. Yang ketiga, info di atas selanjutnya akan dipakai untuk melakukan proyeksi atas total saji dalam populasi